Aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan. Latar belakangnya adalah perhitungan pajak tidak terlepas dari laporan keuangan perusahaan. Salah satu unsur yang memiliki pengaruh signifikan terhadap laba fiskal adalah aset lancar, khususnya piutang usaha dan persediaan. Kedua akun ini sering menimbulkan perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan ketentuan perpajakan, sehingga memerlukan rekonsiliasi fiskal. Rumusan masalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan aspek fiskal dari aset lancar? Yang kedua, bagaimana konsep PPN yang timbul dari transaksi piutang usaha? Yang ketiga, bagaimana perlakuan pajak terhadap piutang yang tak tertagih? Yang keempat, bagaimana perlakuan fiskal terhadap persediaan dalam perhitungan pajak? Selanjutnya tujuannya menjelaskan konsep aset fiskal dari aset lancar, memahami perlakuan PPN yang timbul dari piutang usaha. Yang ketiga, mengetahui ketentuan pajak atas piutang tak tertagih. Yang keempat, menjelaskan perlakuan fiskal terhadap persediaan dalam perpajakan. Selanjutnya, pengertian aspek fiskal dari aset lancar. Menurut Zain 2020, aspek fiskal merupakan penyesuaian yang tidak dilakukan terhadap laporan keuangan komersial agar sesuai dengan ketentuan perpajakan, sehingga penghasilan laba fiskal sebagai dasar pengenaan pajak. Penyesuaian ini dilakukan dengan rekonsiliasi fiskal yang bertujuan untuk menghilangkan perbedaan antara standar akuntansi dan juga ketentuan perpajakan. Selanjutnya, konsep PPN yang timbul dari transaksi piutang usaha. Piutang usaha umumnya timbul dari transaksi penjualan kredit. Dalam transaksi tersebut, perusahaan telah menyerahkan barang atau jasa pelanggan, tetapi pembayaran dilakukan kemudian hari. Walaupun pembayaran belum diterima, kewajiban pajak pertambahan nilai atau PPN tetap timbul pada saat penyerahan barang atau jasa. Menurut ketentuan perpajakan, saat terutangnya PPN terjadi ketika penyerahan barang kena pajak atau BKP atau jasa kena pajak atau JKP dilakukan. Kedua, faktur pajak diterbitkan. Yang ketiga, pembayaran diterima sebelum penyerahan. Suwandi 19. Selanjutnya, perlakuan pajak terhadap piutang tak tertagih. Piutang tak terbagi merupakan piutang yang secara nyata tidak dapat dibagi dari debitur. Dalam akuntansi komersial, perusahaan biasanya membentuk cadangan kerugian piutang berdasarkan estimasi dan kemungkinan tidak tertagih. Namun dalam perpajakan, perlakuan berbeda berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf H Undang-Undang Perpajakan Penghasilan. Piutang tak tertagih hanya dapat dibebankan sebagai biaya fiskal apabila memenuhi syarat kumulatif sebagai berikut. 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, wajib pajak menyerahkan daftar nominatif piutang tak tertagih kepada otoritas pajak. 3. Telah dilakukan upaya penagihan maksimal seperti melakukan pengadilan atau lembaga penagihan resmi. Selanjutnya, perlakuan fiskal terhadap persediaan dalam perhitungan pajak. Persediaan merupakan aset fiskal yang memiliki pengaruh terhadap perhitungan harga pokok penjualan atau HPP dan laba kena pajak. Oleh karena itu, pengaturan fiskal terhadap persediaan bertujuan menjaga konsistensi dan mencegah manipulasi data melalui metode penilaian tertentu. Metodenya beberapanya adalah metode FIFO dan metode rata-rata. Selanjutnya ada rekonsiliasi fiskal lancar. Perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan fiskal bertujuan menyesuaikan laba komersial menjadi laba fiskal sesuai ketentuan umum perpajakan. Pada piutang usaha, rekonsiliasi fiskal umumnya dilakukan dengan mengeluarkan biaya penyisihan, mengakui penghapusan, menyesuaikan metode, dan juga menekankan akuntansi fiskal pada lancar menghasilkan dua jenis perbedaan. Yang pertama, beda tetap atau permanent difference. Yang kedua, beda waktu atau timing difference. Kesimpulan dari PPT ini adalah dapat disimpulkan bahwa perlakuan perpajakan terhadap piutang usaha dan persediaan memiliki perbedaan cukup signifikan dengan perlakuan akuntansi komersial. Dalam perpajakan, pengakuan biaya lebih menekankan kepada prinsip realisasi dan kepastian hukum, sehingga cadangan kerugian piutang yang masih bersifat estimasi tidak diperkenankan sebagai pengurangan penghasilan kena pajak. Piutang tak tertagih hanya dapat diakui sebagai biaya fiskal apabila memenuhi persyaratan administratif tertentu.